Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Fauzi Wijaya dengan NPM 2221020201. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah kawan kami dengan materi Al-Quran sebagai sumber hukum serta sunnah dan fungsinya terhadap Al-Quran. Yang dimana dosen pengampu di sini adalah Pak Hervin Yoki Pradipta MHI, dan beliau mengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang Al-Quran sebagai sumber hukum serta sunnah dan fungsinya terhadap Al-Quran. Pokok pembahasan di sini itu ada dua, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum dan fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Di sini sumber hukum itu ada empat, yaitu Al-Quran, sunnah, ijma, dan kias. Dan kita akan membahas Al-Quran terlebih dahulu. Apa itu sih Al-Quran? Al-Quran sebagai sumber hukum. Nah, kita bahas akan pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran merupakan bentuk masdar atau kata benda dari qoro'a yang bermakna membaca atau bacaan. Ada yang berpendapat bahwa Quran adalah masdar yang bermakna isim maf'ul. Karenanya ia berarti dibaca atau makruh. Menurut para ahli bahasa, kata yang berwazan fulan memiliki arti kesempurnaan. Karena itu Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Sedangkan pengertian menurut istilah Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang termaktub dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir tanpa ada keraguan. Secara mutawatir itu secara berangsur-angsur. Secara mutawatir ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Terus, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum itu apa? Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Nah, Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk pada berpedoman kepadanya. Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk, peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran juga sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Namun demikian, hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya, dan ada yang bersifat umum dan perlu pemahaman mendalam untuk memahaminya. Terus ada kandungan hukum di dalam Al-Quran. Kandungan hukum di dalam Al-Quran di sini pembahasannya ada tiga, yaitu akidah atau keimanan, syariat atau ibadah. Yang ketiga, hukum ibadah dan hukum muamalah. Yang pertama, akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Terus yang kedua, syariat atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang cara atau tata cara ibadah yang baik yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya. Terus yang ketiga yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Terus hukum muamalah mengatur interaksi antara manusia dan sesamanya. Nah, langsung kita ke pembahasan yang kedua, yaitu fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Kita bahas tentang pengertian sunnahnya terlebih dahulu. Kata sunnah ditinjau dari segi lughawi, diambil dari bahasa Arab yang berarti adah atau tradisi dan kebiasaan. Di mana tradisi dan kebiasaan yang mencakup bersifat baik, buruk, ataupun terpuji dan tercela. Dengan demikian, maka sunnah dalam ungkapan lain adalah at-tariq al-muta'adah hasanah kanat al-syi'a di dalam Al-Quran. Kata sunnah disebut secara berulang-ulang baik dalam bentuk mufrad maupun dalam bentuk jamak. Itu. Mufrad itu artinya satu dan jamak itu lebih dari dua. Maka
sunnah ditinjau dari segi syara' adalah identik dengan hadis. Pengertian ini ditunjukkan oleh Muhammad Ajad Al-Khatib. Apabila lafaz-lafaz sunnah ada di dalam syara', maka maksud dari sunnah adalah sesuatu yang diperintahkan, dilarang atau dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Nah, fungsi sunnah terhadap Al-Quran ini ada tiga, yaitu sunnah sebagai penguat atau taqqid hukum di dalam Al-Quran. Terus yang kedua, sunnah sebagai penjelas dan penjabar apa yang dibawa oleh Al-Quran. Dan yang ketiga, sunnah sebagai penetap hukum yang belum diatur di dalam Al-Quran. Kita lanjut. Nah, kesimpulannya di sini adalah kesimpulan dari Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diajarkan kepada umatnya, dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah sumber hukum utama selain sebagai kitab suci. Oleh karena itu, semua ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Terus yang apa kesimpulan dari yang kedua itu sunnah. Sunnah adalah segala ucapan atau perkataan, perbuatan, serta ketetapan takrir Nabi Muhammad SAW yang terlepas dari hawa nafsu dan perkara tercela. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dengan demikian, hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum Islam. Di antara fungsi sunnah yaitu untuk menegaskan ketentuan yang telah ada dalam Al-Quran, menjelaskan ayat Al-Quran, bayan tafsir, dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran bersifat umum, bayan taksis. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari pembahasan materi kelompok 7 ini. Bila ada salah kata perbuatan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.